3107. Pada kali ini saya akan menjelaskan sinopsis buku dari Profesor Dr. Mujamil Komar MAG yang berjudul Fajar Baru Islam Indonesia. Jangan lupa disimak ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang dari buku Fajar Baru Islam Indonesia. Buku ini berangkat dari sebuah harapan untuk negara Indonesia untuk menjadi pemimpin peradaban kejayaan Islam di masa depan. Di tengah kelebihan dan kekurangannya, Islam memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Penulis merasa perlu mempersiapkan strategi pemberdayaan untuk mewujudkan harapan tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke sinopsis pada bab pertama. Di sini penulis menggambarkan keindahan, kekayaan, dan keberagaman yang dimiliki Indonesia. Di dalam segi HDI, Indonesia masuk ke dalam medium human development. Penulis juga menyoroti pluralisme agama di Indonesia yang mencerminkan 6 kelompok agama. Namun secara sosiologis, mayoritas masyarakat yaitu beragama Islam. Ada 5 keteladanan yang dapat dijadikan motivasi bagi negara lain ketika melihat Indonesia. Yang pertama, moderasi pemikiran dan tindakan. Yang kedua, bersikap toleransi terhadap agama lain. Yang ketiga, pluralisme. Dan yang keempat dan kelima, demokrasi dan pendekatan kultural dalam menjalani agama. Pada bab kedua, penulis menggambarkan tentang karakteristik pemikiran Islam Indonesia, paham keagamaannya dengan 2 aliran teologi, Syiah dan Ahlus Sunnah. Setelah persaingan dan permusuhan antara kedua aliran, muncul garis moderasi yang menjembatani kedua kubu. Penulis mencermati pemikiran Islam dari multi perspektif yang dibagi menjadi 7, yaitu Islam bercorak kultural, Islam pluralis, Islam neomodernis, terus yang bercorak fikih sentris, Islam partisipan, Islam normatif, dan Islam nasional. Dan serta adanya dinamika intelektual ketika NU dan Muhammadiyah berjalan searah dalam mengembangkan wawasan baru yang didukung oleh organisasi yang lain. Oke, selanjutnya kita masuk pada sinopsis buku pada bab 3. Penulis menggambarkan gerakan pembaruan Islam Indonesia dimulai dengan timbulnya kesadaran umat Islam untuk membuka diri terhadap arus informasi dari luar, beradaptasi dengan tuntutan kontemporer, dan berusaha merespon tantangan global. Dari sebuah pemikiran perlu kita meneliti dari mana akar pemikiran tersebut. Penulis membagi menjadi 2, yaitu pengaruh eksternal dan pengaruh internal. Pengaruh eksternal seperti dari Muhammad Abduh, dan pengaruh internal seperti dari pembangunan Orde Baru. Menurut penulis, metodologi merupakan media yang dapat mengantarkan pada kemajuan bangsa. Dan pembaruan pemikiran Islam sebenarnya telah digerakkan oleh berbagai kalangan, sehingga baik perseorangan maupun organisasi tersebut itu saling berkesinambungan. Oke, selanjutnya kita masuk pada bab 4. Di sini penulis menggambarkan pemikiran dan gerakan Islam kontemporer di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa sistem khilafah yang benar dalam sejarah Islam hanya bertahan sekitar 27 tahun, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah itu sistem perpolitikan Islam tidak lagi khilafah tetapi mamlakah. Umat Islam maupun tokoh-tokohnya masih memandang pemikiran Islam liberal itu sebagai ancaman yang serius terhadap eksistensi Islam. Terdapat beberapa sudut pandang tentang Islam fundamental yang selalu bertentangan dengan Islam liberal. Islam fundamental ingin menjadi penentu kebijakan publik, sedangkan Islam liberal lebih mengarah pada kultural. Munculnya NU dan Muhammadiyah menjadi gawang dari moderasi, namun tidak menghalangi kedua kubu tersebut. Masuk ke dalam sinopsis bab kelima, penulis menggambarkan bahwa Indonesia pernah memiliki pemikiran mencetak prestasi gemilang dengan karyanya yang monumental, seperti Hamzah Pansuri dan Imam Nawawi Al-Bantani. Selain itu juga, Indonesia terus mencari formula untuk menjerat para koruptor. Jika bisa menekankan korupsi, perjalanan Indonesia dalam menggapai cita-cita sebagai negara maju, adil, dan makmur, maka akan dapat terkabul. Namun terdapat 2 negara yang menjadi pesaing bagi Indonesia, yaitu negara Malaysia dan negara Iran. Dengan begitu, Indonesia harus bersaing ketat dan menyiapkan strategi, sinergis, dan perspektif yang maksimal. Oke, sekarang kita masuk ke bab terakhir.
Penulis menggambarkan strategi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pemimpin dunia Islam dengan 4 hal. Yang pertama, membangun pemikiran inovatif dan konstruktif. Dengan pemikiran ini dapat mengubah pandangan, pemahaman yang berorientasi kemajuan posisi Indonesia. Yang kedua, membudayakan tindakan kreatif dan produktif. Kreatif dan produktif perlu dipadukan, dengan begitu akan terciptanya sesuatu yang baru dan unik. Yang ketiga, menciptakan kebijakan strategis dan transformatif. Kebijakan ini menuntut pemerintah untuk cermat dan jeli dalam memilih dan menentukan kebijakan. Yang keempat, melaksanakan pembangunan secara kolektif dan sinergis, seperti pembangunan teknologi harus bersinergis dengan ekonomi, sehingga harus selektif dalam memilih jenis teknologi yang dikembangkan. Beli 2 rumah dapatnya 1 peti. Jika ada kata-kata yang salah, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.